Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, insyaallah 30 menit ya ke depan ya. Azan asar di Pekanbaru itu 15.29 boleh ya. Kita sesuai dengan request ibu-ibu semuanya, kita ingin mengulang terkait dengan bab jamak qasar dalam sholat. Sebenarnya bukan mengulang ya Bu, karena saya belum pernah sampaikan dalam majelis ini. Ini pembahasan yang sudah sering saya sampaikan di offline. Ibu-ibu, ini agak sulit sedikit. Saya butuh partisipasi ibu supaya ibu bisa menghafal niatnya. Lupakan dulu jemuran, lupakan dulu hutang. Kita belajar dulu sebentar, paling lama 30 menit aja, terkait dengan bab jamak qasar dalam sholat. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang yang boleh jamak melakukan apa itu jamak? Jamak itu adalah mengumpulkan sholat dalam satu waktu. Jamaah adalah orang-orang yang berkumpul. Jamak adalah mengumpulkan. Majmu' adalah kumpulan. Majmu' kitab, kumpulan kitab. Majmu' doa, kumpulan doa. Kan gitu ya. Jadi jamak adalah mengumpulkan sholat. Sholat apa yang dikumpulkan? Hanya ada dua kelompok yang bisa dikumpulkan. Yang pertama, zuhur dan asar bisa dikumpulkan. Yang kedua, maghrib dan isya, itu bisa dikumpulkan. Subuh dan zuhur nggak bisa. Oke? Jadi jamak adalah mengumpulkan sholat. Oke? Qasar adalah memendekkan sholat. Berarti jamak qasar dikumpulkan dan dipendekkan. Oke? Kalau jamak saja rakaatnya normal 4-4. Kalau jamak qasar rakaatnya jadi 2-2. Pertanyaannya adalah, kalau kita dalam perjalanan, mana lebih baik sholat biasa atau jamak? Lebih baik jamak. Mana lebih baik jamak atau jamak qasar? Lebih baik jamak qasar. Lebih ringan, lebih baik. Jadi tidak usah nanti ada lagi pembahasan, Ustazah kan ada masjid,
Kan ada musola. Masa kita jamak? Nggak usah dipikirkan. Karena jamak qasar adalah keringanan dari Allah. Kalau diambil, itu jauh lebih baik. Caranya gampang, Allah lebih suka, pahala sama. Cara gampang, Allah lebih suka, pahala sama. Jadi jamak adalah mengumpulkan sholat. Qasar adalah memendekkan sholat. Jadi jamak qasar adalah mengumpulkan dan memendekkan sholat. Berarti kata kuncinya adalah jamak qasar. Coba diulang, disebut jamak qasar. Sebut lagi, kencang lagi. Gitu ya. Ingat, itu kata kuncinya. Ibu harus bicara supaya kita ingat niatnya. Apa kata kuncinya? Jamak qasar. Oke, kita letakkan dulu ya. Kita letakkan dulu jamak qasarnya. Sekarang kita belajar dulu syarat dan ketentuannya sebelum kita belajar caranya. Kita mulai. Yang pertama, orang yang boleh jamak adalah orang yang melakukan perjalanan minimal jarak perjalanan adalah 80 km. Ada yang bilang 85, 96, mazhab beda-beda. Ya udah deh, kita pilih paling gampang minimal jarak perjalanan 80 kilo. 80 kilo itu lebih kurang Pekanbaru Rantau Berangin, Pekanbaru Dumai, Pekanbaru Siak. Pekanbaru Bangkinang belum 80 kilo. Pekanbaru Bangkinang masih 60 kilo. Jadi minimal perjalanan 80 km. Jadi nggak bisa dari sini ke mall jamak, nggak bisa. Ustazah kan macet nih di mall nih, kami mau belanja, musola nggak aja, jamak aja lah, nggak boleh. Ustazah kalau pesta boleh jamak nggak bisa. Pesta tidak boleh jamak. Susah Ustazah, kan sasaknya tinggi Ustazah. Kita pesta sasak tinggi, terus make up 1 meter ke depan Ustazah. Nggak bisa jamak untuk pesta. Jadi kalau ibu sudah paham, kalau ibu punya menantu, turunkan orang pesta itu, turunkan anak itu setelah dia zuhur. Ambil wudhu dia dulu, sholat dia, atau ambil wudhu dia dulu, make up dia, sholat dia, pasang sasak, baru turun. Ganti bajunya waktu sudah adzan asar. Jangan punya anak, nanti turun pengantin jam 11 siang, udah pasti nggak sholat zuhur. Nanti dia ganti baju jam 3 sore, udah pasti nggak sholat asar. Malu kita. Jadi pengantin tidak boleh jamak. Ke mall tidak boleh jamak. Orang sakit tidak boleh jamak. Kalau orang sakit itu lain lagi. Nggak bisa sholat tegak, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring, gerakkan jempol kaki setiap takbir. Shallu qa'iman, nggak bisa sholat tegak, fa'ilam tastati faqa'idan. Sholatlah berdiri, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam yastati fa'ala jab, nggak bisa duduk, baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Nah itu sholat kalau sakit. Jadi yang boleh jamak adalah orang yang berada dalam perjalanan minimal jarak perjalanan 80 km. Sampai sini paham? Jadi dari sini ke Ramayana boleh jamak? Nggak bisa. Jadi yang boleh jamak hanyalah dari yang jaraknya minimal 80 km. Itu yang pertama. Yang kedua, jamak itu yang dihitung adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Saya ulang, yang dihitung itu jarak, bukan waktu. Jarak, bukan waktu. Contoh, misalnya ibu mau ke Jakarta. Dari Riau nih menuju Jakarta cuma 1 jam 20 menit naik pesawat. Oke? Berangkatlah ibu jam 11 siang dari rumah ibu. Nyampe bandara katakan jam 12. Ya? Nyampe di Jakarta jam 1 siang ibu udah sampai. Jadi jaraknya 1200 km. Tapi waktunya cuma 1 jam 20 menit. Bisa kok zuhur di rumah di Jakarta misalnya. Boleh jamak? Saya ulangi. Tadi kan jaraknya 80 kilo minimal. Yang dihitung adalah jarak, bukan waktu.
Kita ke Jakarta itu cuma 1 jam 20 menit. Tapi jaraknya lebih 80 kilo. Boleh jamaah? Boleh jamaah? Boleh enggak? Boleh. Karena yang dihitung adalah jarak, bukan waktu. Paham? Ibu ke Bangkinang. Dari Pekanbaru Bangkinang cuma 60 km. Rupanya macet. Ini pura-puranya aja. Jam 11 berangkat, zuhur macet, asar macet. Macet. Pom bensin gak ada, kiri kanan hutan. Ibu gak bisa kemana-mana. Boleh jamaah? Boleh jamaah? Tidak boleh jamaah. Karena jaraknya gak sampai 80 kilo, maka tidak boleh jamaah. Terus gimana caranya? Caranya adalah sholat di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Tayamum. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil. Lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, tempelkan ke dashboard mobil, tempelkan ke kursi mobil. Asal jangan kepala supir aja ibu tempel. Cara tayamum sudah paham? Coba semua. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil. Lillahi ta'ala. Ambil tangannya semua. Ambil tangannya. Dah. Ambil tangan. Pukulkan ke debu dulu. Terserah mau di mana. Pukul. Dah. Kalau terlalu banyak debunya, ibu goyang sedikit. Tes. Kalau banyak kali debunya daripada berjerawat pula nanti. Lalu basuh ke mukanya sekali saja. Ya, jangan 3 kali berjerawat nanti. Sekali cukup. Ya. Ambil lagi debu. Kalau terlalu banyak debunya boleh diginikan. Dijatuhkan debunya. Dah, coba angkat tangan kanannya. Angkat tangan kirinya. Tangan kanan kan yang duluan dibersihkan. Maka telapak tangan arahkan ke punggung tangan kiri. Ke punggung tangan kanan. Sap. Sap pula. Gimana, Mak? Yuk, ke punggung dulu, Mak. Dah? Dah? Oke? Terus ke siku. Sampai ke siku, putar ke perut. Ke perut. Putar. Nanti ujungnya di jempol. Ujungnya jangan gini. Kalau gini salah. Ini kan ada debu. Ini nanti untuk yang tangan sebelah sini. Paham? Jadi diputar. Ujungnya jempol. Jangan ujungnya di sini. Paham? Banyak orang tayamum ujungnya sini. Nggak masuk baiko. Ulang lagi coba. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil. Lillahi ta'ala. Ambil tangan, pukul, turunkan debu, kemudian basuh muka sekali, ambil lagi, turunkan debu. Tangan kanan dulu kan, tangan kanan di punggungnya dulu, digini, terus ke siku, terus ke perut. Ujungnya di jempol, Mak. Paham? Ujungnya nggak gini, ujungnya jempol. Paham ya? Digini. Ujungnya di jempol. Oke? Nah, ini kan masih ada debu. Maka jangan diginikan ujungnya. Ini ada debu, baru ke sini. Oke? Nah, untuk sebelah kiri. Ujungnya di jempol. Cocok. Gitu tayamum. Tayamum cuma muka dengan tangan saja. Itulah iyo. Nak mungkin kumur-kumur pakai debu itu. Hah? Ya Allah. Tadi tayamum pakai debu ke kepala. Oh ya Allah. Ya. Oh jadi debu diginikannya mau tayamum ya ke kepalanya? Tidak ya, tidak. Dia enggak usah harus cari debunya, jangan. Semua tempat ada debu. Enggak usah ibu kumpulkan debu dulu, jangan. Semua tempat ada debu. Ya, jadi tayamum muka dengan tangan saja. Kalau ibu ada lihat orang di pesawat pakai kepala, nah itu kita sangat disayangkan, ya. Itulah gunanya banyak-banyak belajar. Nah, sekali saja, enggak usah 3 kali pula. Sekali saja. Oke? Nah, sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat.
Gimana ulangi? Kalau siapa? Pengantin mana boleh tayamum? Tidak ada syarat baginya. Apa mau nikah lagi? Iya, gitu ya. Jadi boleh jamak minimal perjalanan 80 kilo, dan kemudian kalau dari Pekanbaru menuju Bangkinang kan misalnya tuh nggak sampai 80 kilo, cuma 60 kilo, maka ibu nggak boleh jamak. Oh macet ustazah, caranya sholat di mobil, di mana arah mobil di situ arah kiblat, dan ibu boleh bertayamum seperti tadi. Jadi tidak ada alasan, ustazah saya di jalan loh macet dari maghrib menjelang isya, akhirnya saya lewat sholat maghribnya. Tidak ada cerita, bisa sholat di mobil, lagi lampu merah sholat bentar nggak masalah dong. Kalau kita lagi nyetir, lagi macet apalagi, bisa kok sholat di mobil tayamum, ya. Tayamum sholat di mobil, sholat bentar aja, rukun-rukunnya aja, al-fatihah aja. Lagian ibu gaya betul, kul-kul aja pun repot pula. Ya repot kali pula, sholat di mobil di sini. Oh ini kalau sholat apa? Kalau di mobil tergantung dia bisa jamak nggak? Nah ini kita belum masuk tata cara jamak. Maksudnya tadi kan kita bilang kalau nggak sampai 80 kilo maka dia harus sholat di mobil di waktunya. Kalau zuhur ya waktu zuhur, kalau asar ya waktu asar. Oke? Kecuali nanti dia perjalanan jauh, dia boleh sholat di mobil. Kita kan mau perjalanan, waktu udah masuk gitu kan, kita masih di daerah. Pas jam masuk waktu itu kita harus naik sholat. Tapi udah masuk, waktu udah masuk, kita naik sholat. Kita kan nggak punya ketinggalan. Iya. Tapi di waktu kita jamak, boleh lah, boleh. Boleh, ustazah kita kan mau ke bandara. Di bandara udah dipanggil kita. Rupanya di bandara itu udah masuk waktu zuhur. Boleh nggak kita jamak zuhur asar sambil duduk di pesawat? Boleh. Tayamum dong. terus kalau lupa buka sepatu udah sholat. Pakai sepatu sholat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan tayamum. Iya. Oke? Sampai sini paham? Nah, jadi gitu ya, nggak apa-apa pakai sendal sholat, nggak ada masalah. Yuk kita langsung ke caranya, cara jamak lagi. Kita sholat di mobil. Sholat di mobil tegaknya seperti duduk. Tegak sholat di mobil seperti duduk. Takbiratul ihram lurus. Oke, rukuknya tundukkan Allahu Akbar 45 derajat aja. Atau 15 derajat boleh. Sami Allahu liman hamidahnya berdiri lagi dalam keadaan duduk lagi. Sujudnya lebih duduk lagi. Lebih duduk lagi. Lebih apa namanya itu? Lebih landai lagi. Nanti kan ada duduk antara dua sujud, Rabbil firli seperti tegak. Seperti tegak. Ya, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Ini enggak ada alasan. Mau cuman ibu mau alasan? Enggak ada ayat tayamum. Macet, sholat di mobil. Jadi nggak ada sebenarnya, aduh saya di jalan ustazah nyampe rumahnya udah isya, saya nggak sholat maghrib, udah nggak bisa. Karena bisa ada syariat sholat di mobil, di bis, di pesawat. Sampai sini paham? Yuk kita masuk tata cara si jamak tadi tuh, si jamak. Ya kita masuk tata caranya ya, niatnya ya. Urak-uraknya kita mau kemana ya? Kita mau ke Padang lah. Ya, kita mau ke Padang. Berangkatlah kita pura-puranya jam 11 ya. Kita berangkat jam 11 menuju Padang. Rupanya jam 1 supirnya berhenti. Oke, ini agak sulit sedikit, nggak apa-apa ya. Rupanya jam 1 supirnya berhenti. Terus kita berpikir seperti ini. Ya Allah, kita nggak usah lagi yuk sholat asar yuk. Asar kita kerjakan aja yuk di waktu zuhur, kan gitu biasanya kan? Asar kita kerjakan aja yuk di waktu zuhur, supaya nanti kita nggak sholat asar lagi doh. Jadi kan kita udah kerjakan asar kita ke waktu zuhur. Nah, sekarang saya tanya dulu, zuhur asar ibu gabung jadi satu. Kalau ibu kerjakan di waktu zuhur, itu namanya takdim atau takhir? Takdim atau takhir?
Takdim. Coba ingat lagi, tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Karena kita ingin mengumpulkan jamak qasar memendekkan. Berarti jamak qasar dikumpulkan dan dipendekkan. Kan gitu kan? Saya ulang lagi, kata kuncinya apa tadi? Jamak qasar. Apa kata kuncinya? Jamak qasar. Zuhur asar digabung jadi satu, dikerjakan di waktu zuhur. Takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Tadi kata kuncinya? Berarti jamak qasar takdim. Berarti niatnya gini aja nih. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim. Kan gitu? Zuhur dan asar lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Allahu Akbar. Lakukan sholat zuhur 2 rakaat. Nanti salam kanan, salam kiri. Allahu Akbar. Lanjutkan sholat asar. Berapa rakaat? 2. Antara zuhur dengan asar tidak pakai niat lagi nggak apa-apa. Karena dia niatnya jamak sudah. Kalau pakai niat juga boleh. Tapi yang paling penting antara zuhur dengan asar itu tidak boleh dipotong dengan cerita. Assalamualaikum, assalamualaikum, woi, jamak yuk, jangan. Atau apa kabar besti, jangan. Antara zuhur dengan asar boleh berzikir, tapi saya tidak menyarankan. Nanti aja zikirnya setelah asar, supaya apa? Supaya kita takutnya batal wudhunya. Kalau batal wudhunya nanti mesti diulang pula lagi kan. Karena kan tidak boleh terpisah, namanya jamak. Yuk kita ulang ya, pelan-pelan ya. Pura-puranya berangkat jam 11. Menuju Padang. Jam 1 suaminya berhenti, supirnya berhenti. Lalu ibu berpikir, aku sholat ajalah di waktu zuhur, karena kan lebih 80 kilo nih musafir nih. Jadi asarnya aku nggak sholat, aku kerjakan asarku di waktu zuhur. Kan gitu kan? Zuhur asar digabung jadi satu, dikerjakan di waktu zuhur, takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Jamak tuh mengumpulkan sholat, qasar tuh memendekkan sholat. Berarti sengaja aku sholat jamak qasar takdim, zuhur dan asar lillahi ta'ala. Intinya jamak qasar aja. Takdim atau takhir tergantung ibu mau letakkan di mana sholatnya. Nanti sebutkan jenis sholatnya di belakang. Coba. Zuhur asar di waktu zuhur, niatnya 1, 2, 3. Aku sholat jamak qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat apa yang pertama? Zuhur. Berapa rakaat zuhur? 2. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar. Sholat apa yang kedua? Asar. Berapa rakaat? 2. Oke, sekarang kita ganti. Ibu berangkat jam 11 dari Pekanbaru menuju Padang. Padang Tarui, menuju Padang. Jam 1 ibu sakit perut. Aduh, nggak usah lagi aku sholat zuhur. Nanti ajalah zuhurnya kita kerjakan di waktu asar. Kita nggak usah sholat zuhur deh. Mual nih, mual. Nanti aja zuhurnya kita kerjakan di waktu asar. Zuhur asar dikerjakan di waktu asar, boleh? Boleh. Kalau zuhur asar dikerjakan di waktu asar, takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti gampang banget. Sengaja aku sholat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Sengaja aku sholat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Iya, Allahu Akbar. Sholat apa duluan? Asar. Berapa rakaat? 2. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung tegak Allahu Akbar. Berapa rakaat? 2. Antara zuhur dengan asar tak niat lagi nggak apa-apa. Karena niatnya udah jamak. Pokoknya intinya bu, jamak qasar. Jamak adalah mengumpulkan sholat, qasar adalah memendekkan sholat. Takdim atau takhirnya terserah ibu posisinya di mana. Kalau di waktu zuhur berarti takdim, di waktu asar berarti takhir. Baru kemudian nanti sebutkan nama sholatnya di belakang. Paham?
Coba, zuhur asar di waktu asar. 1, 2, 3. Sejak aku sholat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Intinya gampang gitu aja kok. Jamak qasar kan kita mau pendekkan nih. Kan ceritanya Allah lebih suka yang kita ambil ringan nih. Sebutkan nanti nama sholatnya di belakang. Intinya jamak qasar, takdim atau takhir terserah ibu. Boleh baca iftitah seperti 2 rakaat. Seperti biasa. Oke? Paham ya? Intinya jamak qasar aja. Kalau jamak berarti rakaatnya normal 4-4. Tapi karena kita jamak qasar, makanya dipotong jadi 2-2. Jadi nanti bacanya Al-Fatihah aja pakai Kayak sholat subuh. Iya, kayak sholat subuh kan 2 rakaat. Iftitah Al-Fatihah ayat pendek, rakaat kedua iftitah ayat pendek. Iya kan? Tapi nggak pakai iftitah ya nggak apa-apa, nggak pakai ayat pendek nggak apa-apa, yang penting Al-Fatihah. ini tadi kan kita kan jarak itu kan jarak itu. Terus kita kan macam nih. Dan sudah memutar di jalan nih di kota Pekanbaru. Pas sampai di mana berhenti di sini. Bisa, Masuk. bisa. Jamak. Keluar dari rumah, nyampe pom bensin, jamak langsung, nggak apa-apa. Keluar sholat jam 12 dari rumah. Zuhur berhenti pom bensin, jamak takdim ke zuhur boleh. Nggak harus sampai 80 dulu. Nggak harus. Penting tujuannya 80. Ya, maghrib ke isya lagi ya. Oke, maghrib ke isya lagi. Kita mau kemana lagi pura-puranya? Jangan padang terus. Kemana? Dumai dekat hotel. Kita mau ke Tembilahan lah pura-puranya. Ya, kita mau ke Tembilahan. Oke. Dah? Berangkatlah jam 5 sore kita nih. Menuju Tembilahan. Berarti maghrib kita di jalan. Isya kita di jalan. Rupanya di waktu maghrib, aku sholat isya nih, ku gabung aja lah dengan maghrib. Ku kerjakan sekarang nih di waktu maghrib. Supaya nanti aku nggak sholat isya lagi dong. Nyampe rumah tinggal tidur. Boleh? Boleh. Maghrib isya digabung jadi satu. Dikerjakan di waktu maghrib. Takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Kalau jamak doang, rakaatnya 4-4. Kalau jamak qasar dipotong menjadi 2-2. Kan gitu? Kita kan pengennya yang potong nih. Oke, tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Maghrib isya, di waktu maghrib takdim atau takhir? Takdim. Berarti jamak qasar takdim. Gitu kan? Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qasar takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Soal apa yang pertama? Maghrib. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Berapa rakaat? Oh, berkelahi. Tiga. Maghrib nggak bisa jadi 2. Karena maghrib itu sholat ganjil. Kalau dia jadi 2, genap dia. Kalau 1,5, tegak berhentinya. Oke, dah. Lalu kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Salat apa yang kedua? Isya. Berapa rakaat? 2. Gampang kan? Gampang. Biar lebih gampang jalan-jalan, biar praktek. Woi, nggak usah lagi kita berhenti, woi. Nanti aja lah maghrib kita kerjakan di waktu isya. Supaya kita sekarang ini udahlah, nggak usah lah dulu sholat maghrib. Nanti aja lah maghrib kita kerjakan di waktu isya. Oke? Berarti maghrib isya dikerjakan di waktu isya. Takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti jamak qasar
takhir. Oke? Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qasar takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat apa duluan? Isya. Berapa rakaat? Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar. Lanjut maghrib berapa rakaat? Antara maghrib dengan isya tak niat lagi tak apa-apa. Kalau mau niat boleh. Yang penting jangan cerita. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wih, jamak yuk. Nggak boleh cerita. Karena jamak tuh nggak boleh berpisah dia. Dia harus menyatu saja. Doanya nanti aja lah Bu. Sebenarnya antara maghrib dan isya itu boleh doa. Cuman nanti ibu batal wudunya, ibu ulang pula lagi. Nanti aja lah setelah selesai jamaknya. Dia intinya gampang aja Bu. Intinya kata kuncinya adalah jamak qasar. Jamak itu mengumpulkan, qasar itu memendekkan. Dikumpulkan sholat itu dan dipendekkan sholat itu. Jadinya dua, ya kan? Terserah waktunya di mana. Coba jawab. Zuhur asar di waktu zuhur. Takdim atau takhir? Takdim. Zuhur asar di waktu asar. Takdim takhir? Takhir. Maghrib isya di waktu maghrib. Takdim takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Oke, coba jawab lagi ya. Kalau berarti zuhur asar di waktu asar, berarti sengaja aku sholat jamak qasar takhir. Intinya jamak qasar. Jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Zuhur asar di waktu zuhur, sengaja aku niatnya sholat jamak qasar takdim. Oke, dah paham? Yuk kita ulang ya, bareng-bareng, semangat ya, biar hafal. Yuk, jawab pertanyaan saya nih. Maghrib isya di waktu eng. Serius banget ibu-ibu. Maghrib isya di waktu isya. Takdim atau takhir? Takhir. Berarti niatnya aku serentak lah. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qasar takhir isya maghrib lillahi ta'ala. Kan mantap tuh. Nanti isya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Isanya itu udah nyampe di rumah, kita perjalanan pulang, belum sholat maghrib, tapi Isa nyampe di rumah. Isanya boleh dikosor. Jamak saja. Iya. Berarti itu tetap rakaat. Iya. Iya, itu sama dengan gini. Iya, jamak saja. Nah Bu, sekarang coba jawab ya. Ibu sholatlah. Ibu berangkat dari Pekanbaru. Ibu berangkat dari Pekanbaru menuju Bukit Tinggi. Jam 11 berangkat dari Pekanbaru menuju Bukit Tinggi. Jadi ibu nggak sholat zuhur. Ceritanya ibu ini pengen jamak takhir ke asar. Sampai sini paham pertanyaannya? Rupanya di waktu asar orang lagi azan. Ibu pengen sholat berjamaah. Karena ibu lagi di masjid. Ibu lagi azan, orang lagi azan, ibu pengen sholat berjamaah nih dengan Pak Imam nih. Ibu lagi di pasar Payakumbuh nih pura-puranya nih. Tapi ibu belum sholat zuhur loh. Pertanyaannya, bisa ibu jamak? Bisa ibu jamak? Bisa, tapi jangan jamak qasar. Jadi niatnya gini, sengaja aku sholat jamak takhir. Takhir dong, asar dan zuhur mengikut imam lillahi ta'ala. Ikut aja imam 4 rakaat, nanti imam salam kanan salam kiri, baru ibu lanjut zuhur 4 rakaat. Dijamak, jangan dikosor. Ingat ya, yang bisa dikumpulkan cuman zuhur asar serta maghrib dan isya. Asar dan maghrib nggak bisa digabung. Isya dan zuhur nggak bisa.
Ulang lagi. Apa yang diulang? Niat. Kalau yang jemaah tadi itu Ulang yang berjemaah tadi. Oke, saya ulang pelan-pelan ya. Misalnya, ibu mau ke Bukit Tinggi. Barangke jam sebaleh. Jam 11 nih kita nih. Mau ke Bukit Tinggi. Waktu zuhur, ibu nggak sholat. Ibu nanti pengen zuhurnya di waktu asar. Kan berarti jamak takhir. Sampai sini paham? Rupa-rupanya nyampailah jam 4 itu di pasar Payakumbuh. Mampirlah ibu. Rupanya ibu mampirnya di masjid. Di masjid saat itu lagi azan. Orang lagi azan asar. Ibu pengen sholatnya berjamaah dengan imam yang ada di masjid. Tapi kan ibu belum sholat zuhur. Bisa nggak sholat berjamaah? Kemudian jamak juga dengan zuhur. Bisa, tapi jangan pakai niat kosor. Niatnya jamak aja. Karena ini persoalannya imam sholatnya sholat biasa ini. Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak takhir asar zuhur mengikut imam lillahi ta'ala. Iya. Enggak, yang kedua langsung ikut aja imam nih, sholatlah berjamaah dengan imam. Nanti kan sholat berjamaah, nanti orang salam kanan salam kiri, ibu langsung tegak sholat zuhur 4 rakaat. Dia rakaatnya boleh dibaca boleh tidak, tapi kalau sudah jamak qashar itu udah pasti dua-dua, itu tandanya. Nggak perlu, nggak perlu. Mau dipasang boleh. Sengaja aku sholat jamak qashar takdim zuhur asar 2 rakaat boleh. Tapi nggak sebuah rakaat juga nggak apa-apa. Qashar itu kan tandanya dia 2 rakaat. Saya kasih niat yang paling pendek saja, biar bisa diamalkan. Lama ini sholat itu saya itu niat nanti kosong itu. Bagaimana mau dikosor imamnya 4? Kecuali kita yang berangkat. Kita berangkat, yuk kita ke Ulu Kaso. Kita berangkat, tahu-tahu kita pengen jamak qashar takhir di waktu asar. Saya imam, ibu makmum, tuh bisa. Saya 2-2, ibu 2-2. Berarti niat saya sengaja aku sholat jamak qashar takhir asar zuhur imaman lillahi ta'ala karena saya imam. Oke, terakhir maghrib isya di waktu maghrib takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qashar. Yuk niatnya 1, 2, 3. Aku sholat jamak qashar takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Maghrib berapa rakaat? 3. Salam Allahu Akbar. Lanjut isya berapa rakaat? Maghrib isya di waktu isya. Yuk 1, 2, 3. Aku sholat jamak qashar takhir isya maghrib lillahi ta'ala. Isya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Intinya adalah jamak qashar. Takdim atau takhir tergantung di mana ibu mengerjakan. Sebutkan nama sholatnya di belakang. Oke? Semoga bermanfaat. Sudah mau azan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.